Pada pagi yang masih gelap, ketika bintang terakhir mulai memudar, Makkah bernapas dengan keheningan yang tegang. Jalan-jalan batu masih basah oleh embun malam, dan toko-toko para pedagang belum membuka pintu kayu mereka. Di rumah keluarga Utbah, lampu minyak telah menyala sejak sebelum fajar. Cahaya kuningnya menari di atas dinding ketika Hindun binti Utbah duduk tegak, memandangi kain tipis yang terbentang di pangkuannya. Namun, pandangan matanya kosong, jauh, seolah sedang menyimak suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Ibunya yang duduk di seberang ruangan sambil menyusun rempah-rempah dalam kantong kecil, mengamati putrinya dengan pandangan lembut tetapi tajam. "Hindun," ucapnya, "engkau tampak memikirkan sesuatu yang berat. Apa yang bergema di dalam pikiranmu?" Hindun tidak segera menjawab. Ia menarik napas perlahan, memejamkan mata, dan merasakan denyut jantungnya sendiri. "Aku memikirkan perubahan yang melanda kota ini." Akhirnya, ia berkata dengan suara pelan. "Perubahan yang dibawa oleh ajaran Muhammad. Semakin banyak orang yang mengikutinya. Aku melihat ketegangan tumbuh di wajah para lelaki Quraisy. Aku melihat kekhawatiran yang tidak pernah ada sebelumnya." Ibunya menaruh rempahnya, lalu mendekati Hindun. "Perubahan selalu datang dengan kecemasan, tetapi engkau adalah perempuan yang selalu menghadapi kecemasan dengan keberanian." Hindun membuka mata dan memandang ibunya. "Keberanian adalah sesuatu yang dapat kulakukan saat musuh berada di hadapanku. Tetapi kini aku berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Pengaruh itu masuk ke dalam hati manusia, dan aku tidak tahu bagaimana cara menahannya." Belum sempat ibunya menjawab, terdengar langkah berat dari arah pintu. Pintu kayu terbuka, dan masuklah suaminya, Abu Sufyan, dengan wajah keras dan mata yang menyimpan berita besar. Sandalnya kotor oleh debu jalan, dan napasnya berat seolah ia baru kembali dari perdebatan panjang. "Engkau pulang lebih awal," kata Hindun sambil berdiri. "Kami mengadakan pertemuan dengan para pemuka Quraisy," jawab suaminya. "Keputusan besar sudah diambil." "Apa yang kalian putuskan?" tanya Hindun, meski ia sudah dapat menebaknya. "Kami akan menghadapi mereka dengan kekuatan," kata suaminya dengan suara mantap. "Jika mereka memilih peperangan, maka kita akan menyambutnya. Kita tidak boleh membiarkan Makkah kehilangan wibawa." Sebuah kilatan melintas di mata Hindun, bukan ketakutan, melainkan semangat yang lama tidak tersulut. "Kalau itu untuk menjaga kehormatan Makkah, aku akan berdiri di sisimu." Abu Sufyan menatap istrinya lama. "Aku tahu engkau tidak pernah mundur, tetapi medan perang bukan tempat untuk siapapun yang hatinya bimbang." Hindun mengangkat dagu. "Justru karena hatiku tidak bimbang, aku akan berada di sana." Malam itu, setelah suaminya tertidur karena kelelahan, Hindun berjalan ke halaman rumah. Bulan menggantung bulat dan terang di langit, seperti mata yang mengintip dari balik tirai langit. Angin malam menyapu rambutnya, membuat helainya menari pelan. Dalam kesunyian itu, ingatan tentang ayahnya, Utbah, muncul begitu jelas, seolah lelaki itu masih hidup. Hindun bisa mendengar suara ayahnya, berat dan dalam. "Hindun, keteguhan bukan berarti keras kepala. Keteguhan berarti memahami dunia dan tetap berdiri meskipun dunia berubah arah." Hindun membuka mata. "Ayah, andai engkau berada di sini, apa yang akan engkau lakukan menghadapi zaman ini?" Tidak ada jawaban selain suara angin. Beberapa hari berlalu. Suasana Makkah semakin penuh gejolak. Orang-orang berbicara dengan suara lebih rendah dari biasanya, seolah takut kata-kata mereka akan memicu percikan baru. Di tengah kota, para pemuka Quraisy berkumpul lagi. Kali ini, Hindun diminta hadir untuk menambah pandangan. Ketika ia masuk, semua mata memandang. Ada rasa hormat, ada rasa ingin tahu. Salah seorang lelaki berpengaruh berkata, "Kita memanggilmu karena engkau memiliki pandangan yang jernih. Kita butuh nasihat pada masa seperti ini." Hindun menatap setiap wajah di sana sebelum bicara.
Aku mendengar pembicaraan kalian. Aku memahami kecemasan kalian. Namun, jika kita memutuskan untuk melawan, maka kita harus melakukannya dengan penuh tekad. Musuh kita bukan hanya pasukan mereka, tetapi juga semangat mereka. Semangat itu harus dipatahkan. Dan bagaimana caranya? Tanya salah seorang lelaki dengan nada ingin tahu. Kita harus menunjukkan bahwa Quraisy tidak gentar menghadapi mereka, jawab Hindun. Kita harus menyatakan dengan tindakan kita bahwa kehormatan Makkah tidak bisa diruntuhkan. Semua orang mengangguk. Hari demi hari berlalu dan persiapan perang dilakukan secara besar-besaran. Suara logam bertemu logam menggema di sepanjang jalan dan pasukan dilatih siang dan malam. Hindun memimpin para perempuan, mengajari mereka cara menyiapkan perbekalan, merawat prajurit, dan menjaga semangat para lelaki. Pada salah satu sesi pelatihan, seorang perempuan muda bertanya dengan suara bergetar, "Hindun, apakah engkau tidak takut sama sekali?" "Tentu aku takut," jawab Hindun jujur. "Namun aku memilih untuk berdiri di atas rasa takut itu, bukan di bawahnya. Peperangan bukan sekadar mengangkat senjata. Peperangan adalah ujian bagi hati." Perempuan itu mengangguk, meski wajahnya tetap tegang. Malam sebelum keberangkatan, api unggun berkobar di berbagai sudut kota. Para lelaki berkumpul membahas strategi, sementara para perempuan memastikan semua perbekalan siap dibawa. Ketika Hindun memeriksa kantong air dan wadah makanan, Abu Sufyan datang menghampiri. "Kita berangkat sebelum fajar," katanya. "Aku sudah menyiapkan semuanya," jawab Hindun. Suaminya menatapnya dalam-dalam. "Hindun, apapun yang terjadi besok, jagalah dirimu. Aku tidak ingin melihat engkau hilang dalam kekacauan." Hindun tersenyum tipis. "Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan dalam perang, tetapi aku berjanji akan kembali apapun bentuk hasilnya." Fajar tiba. Pasukan Quraisy bergerak keluar kota. Debu padang pasir naik tinggi ketika barisan panjang itu bergerak. Hindun berjalan bersama para perempuan yang membawa perlengkapan. Angin pagi terasa dingin, tetapi ketegangan dalam diri setiap orang membuat udara terasa lebih panas. Seorang perempuan tua bertanya, "Hindun, apakah benar engkau akan berada di medan perang sampai akhir?" Hindun menjawab, "Aku berada di sini karena tempatku adalah bersama bangsaku. Jika mereka bertarung, aku akan memberi mereka keberanian dengan kehadiranku." Perempuan tua itu terdiam, terkesan oleh keteguhan itu. Tidak lama setelah mereka tiba di sebuah dataran luas, seorang prajurit datang berlari. Nafasnya sangat cepat. Mereka sudah dekat. Pasukan lawan telah terlihat. Semua orang menegang. Prajurit Quraisy mengangkat senjata mereka. Perempuan-perempuan memperbaiki simpul selendang dan memeluk wadah air lebih erat. Hindun menatap cakrawala. Ia melihat barisan pasukan lawan tampak seperti garis hitam bergerak lambat. Namun, dari garis itu terpancar ketenangan yang tidak dimengerti oleh mereka yang belum pernah menghadapi pasukan itu sebelumnya. Seorang gadis muda bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, Hindun?" "Kuatkan hatimu," jawab Hindun. "Jika hati kita hancur, seluruh tubuh akan roboh. Namun jika hati kita teguh, tidak ada yang dapat membuat kita runtuh." Ketika kedua pasukan saling melihat, udara terasa berubah menjadi sangat berat. Suasana menjadi sunyi. Setiap orang mendengar detak jantungnya sendiri. Hindun lalu mengangkat suaranya, keras dan penuh wibawa. "Wahai para lelaki Quraisy, hari ini kalian membela kehormatan kota ini. Tunjukkan bahwa kalian adalah keturunan para penjaga Makkah. Tunjukkan bahwa rasa takut tidak dapat menguasai jiwa kalian." Suara itu menggema sampai ke barisan paling belakang. Para prajurit mengeras. Mata mereka menyala. Waktu seolah berhenti, lalu terompet ditiupkan. Pasukan bergerak, dan kisah panjang Hindun binti Utbah memasuki bagian paling menentukan dalam hidupnya.
bagian yang akan mengubah hatinya untuk selama-lamanya. Benturan pertama terdengar seperti dentuman petir yang jatuh tepat di tengah padang pasir. Dua pasukan besar itu bertemu dan suara logam yang saling menyambar memecah udara dengan keras. Pasir berhamburan, terinjak kaki-kaki yang berlari, menjejak dan melompat. Teriakan prajurit menggema, berpadu dengan jeritan kesakitan, doa yang diucapkan tergesa, dan deru napas yang kacau. Hindun berdiri sedikit jauh dari garis depan bersama para perempuan Quraisy yang menjaga perbekalan dan memberi semangat. Namun, ia tidak berdiri pasif. Sorot matanya terus mengikuti pergerakan pasukan, memperhatikan siapa yang maju, siapa yang mundur, siapa yang mulai goyah, siapa yang tetap tegap. Angin membawa aroma logam, darah, dan pasir panas. "Jangan mundur," teriak Hindun sambil melangkah ke depan, lebih dekat ke medan pertempuran daripada para perempuan lain berani lakukan. "Jika kalian mundur, kehormatan keluarga kalian akan runtuh. Jika kalian maju, nama kalian akan dikenang." Para prajurit menoleh. Mereka mengenali suara itu. Suara yang telah menguatkan mereka sejak Makkah. Suara yang mengalir dengan keberanian yang bahkan para lelaki sulit menandinginya. Seorang lelaki muda, wajahnya masih penuh semangat, meski tangannya tremor, berteriak kembali, "Aku mendengarmu Hindun, kami tidak akan mundur." Namun, perang tidak hanya ditentukan oleh semangat. Kekuatan, strategi, dan takdir memiliki peran masing-masing. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah pertempuran pribadi mulai mengemuka. Perhatian Hindun tersedot ketika ia melihat dari kejauhan seorang pahlawan lawan yang terkenal, berdiri tegak dan memimpin barisannya dengan ketenangan luar biasa. Itu adalah Hamzah, lelaki yang keberaniannya didengungkan hingga ke pelosok Arab. Langkahnya cepat, ayunan pedangnya presisi, dan setiap gerakannya menunjukkan keberanian yang tidak dibuat-buat. Keberadaannya menjadi pusat kekuatan pasukan lawan. Hindun menatapnya dengan mata menyala, penuh dendam lama yang tidak pernah padam. Dendam atas kakaknya, dendam atas ayahnya, dendam yang tidak pernah ia ucapkan di depan umum, tetapi membara di dalamnya seperti bara yang dikipas terus-menerus. Hindun berbisik pada dirinya sendiri, "Hari ini, aku akan melihat bagaimana nasib membalas luka yang ia tinggalkan di keluargaku." Di sampingnya, seorang perempuan melihat tatapannya dan bertanya dengan cemas, "Hindun, apa yang engkau rencanakan? Tatapanmu seperti pedang yang belum keluar sarung." "Aku hanya menunggu matahari naik lebih tinggi," jawab Hindun tanpa menoleh. Karena pada saat itu, darah yang harus dibayar akan ditagih. Suara pertempuran terus menggelegar. Para pemuda Quraisy berlari maju, sebagian lainnya jatuh sebelum sempat mengayunkan senjata. Pasir memerah oleh tumpahan darah. Lalu, seorang lelaki berjubah gelap mendekati Hindun. Napasnya berat karena berlari dari sisi pasukan. Namanya Wahsy, seorang budak yang dijanjikan kebebasan bila berhasil menyelesaikan satu tugas yang sangat berat. Hindun menatapnya tajam. "Apakah engkau siap?" Wahsy mengangguk. "Aku telah mengikuti gerakannya. Tetapi mendekatinya bukan perkara mudah. Ia dijaga dengan ketat, dan ia bergerak seperti singa yang sedang marah." Hindun melangkah ke arahnya, berdiri sedekat mungkin tanpa menyentuhnya. "Satu nyawa itu dapat mengubah arah peperangan ini. Engkau tahu siapa yang harus engkau cari." "Saya tahu," jawab Wahsy. "Dan saya tahu
imbalannya. Imbalan itu bukan hanya kebebasan, lanjut Hindun, tetapi juga balas dendam dari keluarga yang kehilangan ayah dan saudara akibat pedang satu orang. Wahsy memandangnya beberapa detik, memahami bahwa dendam itu begitu dalam. Lalu ia melangkah pergi, menyelinap melalui kerumunan prajurit, mencari sasaran yang telah disebutkan. Hindun mengikuti pergerakannya dengan mata. Nafasnya terasa berat. Ia tidak merasa gentar. Yang ada hanyalah ketegangan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Perang semakin sengit. Benturan demi benturan terjadi. Barisan Quraisy kadang maju, kadang terdorong mundur. Teriakan komando bersahutan. "Hindun!" panggil seorang perempuan tiba-tiba. Persediaan air hampir habis. Para prajurit meminta lebih. Hindun menoleh cepat. "Bagikan apa yang tersisa, tetapi utamakan barisan depan. Mereka yang berada di garis depan adalah yang menjaga pertahanan kita." Para perempuan bergegas mengikuti perintah. Namun Hindun tetap tidak mengalihkan perhatian dari pusat medan perang. Di tengah kekacauan itu, Wahsy akhirnya menemukan titik untuk melempar tombaknya. Ia berdiri di balik sebuah batu besar, mengamati Hamzah yang sedang menghabisi satu demi satu prajurit Quraisy dengan langkah cepat. Hamzah bergerak seperti gelombang badai, tidak ada yang mampu mendekatinya dengan aman. Wahsy mengencangkan genggaman. Tombak itu adalah harapan sekaligus beban. Lalu, momen itu muncul. Hamzah mengangkat pedangnya, membelah jalan ke depan, dan untuk beberapa detik tubuhnya tidak tertutup oleh siapapun. Wahsy melempar. Lemparan itu meluncur tajam, seperti garis maut yang terbang memotong udara. Hindun melihat sesuatu bergerak dari kejauhan. Matanya membesar. Waktu seolah melambat. Tombak itu menghantam Hamzah tepat di bawah dadanya, menembus tubuhnya dengan kekuatan mengerikan. Hamzah tersentak, melangkah setengah langkah, lalu rubuh ke tanah dengan debu yang berhamburan. Sejenak, suasana perang masih terus berlangsung, tetapi bagi Hindun, dunia berhenti berputar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, dadanya bergetar oleh perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Antara kepuasan, keterkejutan, kebebasan, dan kekosongan. "Itu dia," bisik Hindun. Itu benar-benar terjadi. Wahsy berdiri jauh di belakang, terengah-engah, seolah ia sendiri tidak percaya bahwa lemparannya mengenai sasaran. Ketika kabar kematian Hamzah menyebar di antara barisan Quraisy, beberapa prajurit menjerit, sebagian bersorak, sebagian lain terdiam dalam kengerian. Kematian seorang pahlawan besar bukan hanya mengenai hilangnya satu orang, tetapi juga berguncangnya hati seluruh pasukan lawan. Setelah beberapa lama, Hindun berjalan perlahan mendekati arah tubuh Hamzah berada. Setiap langkahnya berat, namun pasti. Ia ingin memastikan dengan matanya sendiri bahwa orang yang menjadi bayang-bayang dendam keluarganya benar-benar telah tumbang. Perempuan-perempuan Quraisy memanggilnya, tetapi ia tidak menjawab. Abu Sufyan melihatnya berjalan, namun tidak menghentikannya. Ketika ia akhirnya berdiri di depan tubuh itu, ia menghela napas panjang. Wajah Hamzah masih membawa ketenangan seorang pejuang. Bahkan ketika nyawanya telah berakhir, Hindun berdiri lama, menatap tubuh yang telah diam itu. Matanya berkedip beberapa kali, lalu perlahan ia berbicara pada dirinya sendiri. Dendam telah dibayar, tetapi mengapa hatiku tidak merasa ringan? Angin menjawab dengan sentuhan dingin. Namun perang belum selesai, dan langkah-langkah selanjutnya akan membawa Hindun menuju perubahan yang tidak pernah ia duga. Debu padang pasir belum sepenuhnya turun ketika Hindun berdiri memandangi tubuh yang telah berhenti bernapas di hadapannya. Hamzah terbaring diam, dan angin padang pasir menyapu wajahnya yang tenang,
seakan dunia ingin memberi penghormatan kepada seorang pejuang yang bahkan musuh pun mengakui keberaniannya. Hindun membungkuk sedikit, matanya mengikuti garis bayangan tubuh itu, dan ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia duga muncul di dadanya. Dendam itu telah dibalas, tetapi perasaan hampa tumbuh sebesar malam yang gelap. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang lebih tajam. "Engkau telah mengambil ayahku, engkau telah mengambil saudaraku," bisiknya pelan pada tubuh itu. "Tetapi mengapa setelah engkau jatuh, aku tidak merasa kemenangan di dalam diriku? Mengapa aku justru merasa seakan telah kehilangan sesuatu yang tidak dapat kutangkap dengan kata-kata?" Suara langkah terdengar dari belakang. Seorang perempuan Quraisy memanggilnya dengan suara gemetar. "Hindun, engkau tidak boleh terlalu dekat. Pasukan lawan masih bergerak di sisi lain medan pertempuran. Engkau bisa saja terkena serangan." Hindun menoleh perlahan. "Aku tahu risiko yang aku ambil. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri." Perempuan itu mengangguk dalam ketakutan dan kembali mundur, sementara Hindun tetap diam, membiarkan waktu berjalan tanpa ia pedulikan. Dari kejauhan terdengar suara pedang beradu, teriakan yang menggema, dan tangisan para prajurit yang terluka. Namun, suara itu seperti gema jauh di telinga Hindun, seakan ia berada di antara dua dunia yang tidak sepenuhnya bersentuhan. Abu Sufyan mendekat dengan langkah cepat, wajahnya penuh kekhawatiran. "Hindun, apa yang engkau lakukan? Ini bukan tempat yang aman." "Aku tahu," jawab Hindun yang masih memandang tubuh itu. "Tetapi aku harus menyaksikan semuanya sampai akhir." Abu Sufyan berdiri di sampingnya, mengikuti arah pandang istrinya. Ia menarik napas panjang dan berkata, "Hari ini akan kita kenang sepanjang hidup kita." Hindun mengangguk tanpa melihatnya. "Ya, hari ini tidak akan pernah hilang dari ingatan." Saat itu terdengar suara prajurit Quraisy berlari dengan napas terputus-putus. "Kita menang, pasukan lawan mulai mundur, mereka mundur ke arah bukit." Beberapa perempuan bersorak kecil. Prajurit lainnya kembali menegakkan tubuh, seakan tenaga baru mengalir di dalam diri mereka. Namun, Hindun justru merasa dadanya semakin berat. Kemenangan itu terasa kosong. Ia merasa seperti seseorang yang memperoleh apa yang diinginkannya, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak ia mengerti. Namun, ia belum menyadari bahwa perasaan itu adalah awal dari sebuah perubahan besar yang nanti akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hindun akhirnya berpaling dari tubuh itu, meski ia harus memaksa kedua kakinya untuk bergerak. Ia kembali ke barisan perempuan dan mereka langsung menghampirinya. "Hindun, apakah engkau baik-baik saja?" tanya seorang gadis muda dengan wajah pucat. "Aku baik," jawab Hindun. "Tidak ada yang perlu kalian khawatirkan." "Tetapi wajahmu, engkau tampak lain," kata perempuan itu. Namun ia takut melanjutkan. Hindun mengusap wajahnya dan menyadari tangannya bergetar. Namun ia tidak menunjukkan getaran itu kepada orang lain. Ini hanya karena terlalu dekat dengan medan perang. Para perempuan mengangguk meski beberapa dari mereka tampak tidak yakin. Perang belum usai sepenuhnya. Suara benturan masih terdengar di kejauhan meski perlahan semakin melemah. Prajurit Quraisy mulai kembali satu persatu. Wajah mereka penuh debu dan keringat. Ada yang tertawa karena kegembiraan, ada yang menangis karena kehilangan, dan ada yang memandang langit dengan mata kosong karena tidak tahu bagaimana lagi menyikapi hidup. Ketika salah seorang prajurit muda melewati Hindun, ia berkata dengan suara serak, "Beritakan kepada semua bahwa kita telah membuktikan kekuatan kita hari ini." Hindun mengangguk dan menjawab, "Kita telah bertarung dengan keberanian. Jangan pernah lupakan momen ini." Namun ketika prajurit itu menjauh, Hindun merasakan sesuatu menggelitik pikirannya. Suatu rasa yang tidak nyaman. Kemenangan apa yang kita raih, pikirnya. Ketika hati ini justru terasa semakin berat.
Ia belum mengetahui bahwa perasaan itu akan kembali menghantuinya bertahun-tahun kemudian. Ketika matahari naik lebih tinggi, pasukan Quraisy akhirnya resmi menyatakan kemenangan. Seruan kegembiraan terdengar, memantul ke seluruh penjuru padang pasir. Para perempuan mendatangi para lelaki, menyeka darah di wajah mereka, mengikat luka mereka, dan memeluk mereka yang selamat. Ada yang menangis karena suaminya selamat. Ada yang menangis karena saudaranya tidak kembali. Ada yang diam, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Hindun berjalan di antara mereka. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti melangkah di atas permukaan air yang bergelombang. Ia merasa tidak berada sepenuhnya di bumi. Setiap suara terdengar seperti gema jauh. Setiap wajah terlihat samar. Lalu ia mendengar suara seseorang memanggil, "Hindun, mari kemari. Kita harus kembali ke Makkah sebelum malam turun." Hindun menoleh dan melihat suaminya. Ia mengangguk perlahan. "Baik, aku siap." Namun, ia belum siap. Tidak untuk apapun yang akan datang. Tidak untuk perjalanan kembali. Tidak untuk malam yang menanti. Tidak untuk perubahan besar yang akan menggerogoti seluruh keyakinan lamanya. Ketika pasukan Quraisy mulai bergerak kembali menuju Makkah, meninggalkan medan perang yang berdebu dan penuh kenangan pahit, Hindun menoleh untuk terakhir kalinya kepada tempat di mana Hamzah rubuh. Ia berbisik begitu pelan sehingga hanya angin yang mendengarnya. Perang ini belum selesai, dan ia benar. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai, tetapi bukan antara dua pasukan. Perang itu terjadi di dalam dirinya sendiri, dan ia belum tahu bagaimana cara memenangkannya. Langit sore mulai berubah warna ketika pasukan Quraisy bergerak pulang menuju Makkah. Cahaya matahari yang keemasan jatuh di atas wajah-wajah para prajurit yang letih. Sebagian penuh luka, sebagian membawa tanda kemenangan, sebagian membawa beban kesedihan yang sulit ditanggung. Pasir padang pasir mengikuti langkah mereka, menempel pada kulit yang basah oleh keringat dan darah. Hindun berjalan dengan langkah mantap, tetapi jauh di dalam dirinya langkah itu goyah. Ia merasakan sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan, seperti lubang kecil yang perlahan melebar di dalam dadanya. Ia biasa menghadapi perang dengan tekad yang kuat, tetapi hari ini tekad itu tidak memuaskan hati. Ia merasa seakan ada suara halus yang menyentuhnya dari dalam, sebuah suara yang tidak bisa ia tenggelamkan. Ketika rombongan tiba di dekat perbukitan yang menandai batas Makkah, beberapa prajurit mulai berbicara keras, melepaskan ketegangan yang tersisa. "Kita telah mengajarkan mereka pelajaran hari ini," kata seorang prajurit dewasa yang wajahnya penuh luka. "Hari ini Makkah kembali tegak," seru yang lain. Namun, tidak semua tersenyum. Ada prajurit muda yang berjalan dengan kepala tertunduk. Hindun melihatnya dan mendekatinya. "Engkau tidak merayakan kemenangan kita?" tanya Hindun dengan nada lembut tetapi penuh pengamatan. Pemuda itu mengangkat wajah, matanya merah. "Saya telah kehilangan saudara saya hari ini," ucapnya perlahan. Kemenangan tidak mengubah itu. Hindun terdiam sejenak. Kata-kata pemuda itu menusuk ke dalam dirinya, lebih dalam dari yang ia duga. "Kehilangan adalah bagian dari harga yang harus dibayar dalam perang," katanya pelan. "Namun engkau telah mengiringi saudaramu dengan kehormatan." Pemuda itu menunduk sekali lagi, lalu menjauh tanpa mengatakan apapun. Hindun menarik napas panjang. "Harga," gumamnya. "Berapa banyak yang harus dibayar? Berapa banyak yang harus hilang sebelum dunia bersedia berjalan sebagaimana kita mau?" Ketika mereka memasuki gerbang kota, penduduk Makkah keluar untuk menyambut. Sorakan
terdengar dari segala arah. Para perempuan membawa kendi air, para anak kecil berlarian menyambut ayah mereka, dan para lelaki yang tidak ikut berperang memberikan salam hormat kepada mereka yang kembali. Namun, ketika mata mereka menangkap wajah-wajah yang tidak kembali, suasana berubah. Teriakan berubah menjadi tangis. Beberapa perempuan berlutut dan meratap, merobek pakaian mereka sebagai tanda duka. Suasana yang tadinya penuh semangat menjadi campuran antara kebahagiaan dan kesedihan yang sangat dalam. Di tengah hiruk-pikuk itu, Hindun berjalan bersama suaminya, Abu Sufyan, menuju rumah mereka. Namun langkahnya terasa berbeda. Ia merasa seperti sedang melangkah di antara dua dunia, dunia kemenangan dan dunia kehilangan, dunia dendam dan dunia hampa. Setibanya di rumah, Hindun langsung menuju ruangan bagian dalam. Ia membuka tirai dan menyalakan lampu minyak. Cahaya lembut menerangi ruangan itu, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Abu Sufyan memperhatikannya dari pintu. "Hindun," katanya perlahan, "engkau tampak jauh. Pikiranmu seperti berada di tempat lain." Hindun tidak menjawab. Ia duduk di atas permadani dan memandangi kedua telapak tangannya yang bergetar halus. "Engkau telah mendapatkan apa yang engkau inginkan," lanjut Abu Sufyan. "Dendam keluargamu telah terbalas. Mengapa wajahmu terlihat seperti engkau kehilangan sesuatu yang lebih besar?" Hindun menutup mata. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Aku seharusnya merasa puas, tetapi hatiku justru terasa lebih berat." Abu Sufyan melangkah masuk. Perang membuat hati siapapun merasa berat. Tidak ada kemenangan tanpa luka. "Ini bukan luka perang," kata Hindun lirih. "Ini luka yang datang dari dalam diriku sendiri. Luka yang tidak dapat kulegakan dengan pedang." Abu Sufyan tidak berkata apapun lagi. Ia menyadari bahwa istrinya sedang menghadapi sesuatu yang tidak dapat ia bantu atasi dengan kata-kata. Maka, ia meninggalkan ruangan itu dengan tenang, memberi ruang bagi Hindun. Ketika malam semakin larut, Hindun bangkit dan berjalan keluar rumah. Ia menaiki tangga kecil menuju atap rumahnya, tempat ia sering merenung pada malam-malam yang sunyi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma pasir, rempah, dan bunga yang mulai layu. Hindun memandang langit yang penuh bintang. Setiap bintang tampak seperti mata kecil yang memerhatikannya, seakan langit ingin berbicara dengannya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa engkau merasa kosong, Hindun? Bukankah ini yang engkau inginkan sejak ayah dan saudaramu jatuh? Bukankah dendam itu yang membuatmu tetap berdiri?" Ia mengingat suara ayahnya. Ia mengingat tawa saudaranya. Ia mengingat hari ketika keluarganya dilanda duka. Semua kenangan itu berputar dalam kepalanya seperti pusaran air yang tidak berhenti. Namun, di tengah kenangan itu muncul gambaran Hamzah, lelaki yang ia benci, lelaki yang ia anggap musuh, lelaki yang begitu dihormati oleh pasukannya, hingga ia tidak mengerti bagaimana seseorang dapat memancarkan wibawa sebesar itu. Mengapa ia justru mengingat ketenangan di wajah lelaki itu ketika ia jatuh? Mengapa rasa hormat kecil muncul di sudut hatinya meski ia menolaknya? "Ini bodoh," katanya kepada dirinya sendiri. "Ini hanya perasaan sesaat. Perasaan yang muncul karena aku menyaksikan sesuatu yang besar." Tetapi ia tahu itu bukan alasan sebenarnya. Ia merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Sesuatu yang mengganggu, tetapi tidak dapat ia hindari. Ketika angin malam menyentuh wajahnya,
ia menutup mata dan membiarkan dirinya hanyut dalam keheningan. Ia tidak menyadari bahwa perjalanan batinnya baru dimulai malam itu. Perjalanan yang akan membawanya menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, sesuatu yang akan mengubah hati, keyakinan, dan seluruh tujuan hidupnya. Namun malam itu, ia masih berada dalam kegelapan batin, belum melihat apapun yang menanti di kejauhan. Ia hanya tahu satu hal, perang ini belum berakhir, bisiknya. Perang di dalam diriku baru saja dimulai. Dan benar, ia belum melihat apapun dari perubahan yang akan datang. Namun takdir telah bergerak tanpa dapat dihentikan, dan hidup Hindun tidak akan pernah sama lagi. Malam itu seharusnya menjadi malam yang tenang di Makkah. Namun bagi Hindun, malam itu seperti medan perang kedua yang tidak mengenal senjata. Keheningan rumahnya berubah menjadi tempat pertempuran antara pikirannya dan perasaannya sendiri. Lampu minyak di sudut ruangan mulai meredup, namun ia tidak menghiraukannya. Ia masih duduk di atap rumah, memandangi bintang-bintang yang tampak seperti cahaya kecil yang menggigil di langit. Dari bawah terdengar suara langkah seseorang menaiki tangga. Hindun menoleh perlahan dan mendapati anak lelakinya, Muawiyah, muncul di puncak tangga dengan wajah penuh tanya. Usianya belum dewasa, namun sorot matanya menunjukkan kecerdasan dan ketajaman yang diwarisinya dari keluarga besar itu. "Ibu," katanya pelan, "aku mencarimu kemana-mana. Mengapa engkau berada di sini sendirian?" Hindun berusaha tersenyum, meski hatinya tidak sejalan. "Aku hanya membutuhkan udara malam. Udara ini menenangkan." Muawiyah berjalan mendekat dan duduk di samping ibunya. "Ayah mengatakan bahwa kita menang hari ini. Tetapi mengapa engkau tidak terlihat seperti seseorang yang merayakan kemenangan?" Pertanyaan itu lebih menusuk daripada pedang yang mengenai daging. Hindun menoleh kepadanya dan bertanya, "Apakah kemenangan harus selalu ditunjukkan dengan sorakan?" "Tidak," jawab Muawiyah. "Tetapi aku melihat senyum di wajah banyak orang. Aku melihat mereka merayakan." "Engkau tidak tersenyum, Ibu. Engkau justru terlihat sedih." "Senyum tidak selalu menjadi tanda kebahagiaan," jawab Hindun. "Kadang seseorang tersenyum hanya untuk menenangkan hati orang lain, dan kadang seseorang tidak tersenyum karena terlalu lelah menahan semua yang ia rasakan." Muawiyah memandang ibunya dengan rasa khawatir yang menyelinap di matanya. "Ibu, apakah sesuatu yang buruk terjadi?" Hindun menghela napas panjang, lalu berkata, "Di medan perang, Nak, tidak ada satupun hal yang benar-benar hanya baik atau hanya buruk. Bahkan, kemenangan pun membawa luka." "Ayah mengatakan bahwa kemenangan hari ini besar," ujar Muawiyah. "Tetapi engkau berbicara seolah kita kalah." "Kita tidak kalah," jawab Hindun perlahan. "Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa aku jelaskan padamu sekarang. Kelak, ketika engkau dewasa, engkau akan mengerti bahwa tidak semua kemenangan memberi rasa lega." Muawiyah terdiam. Ia memandang langit, seakan mencari jawaban di antara bintang-bintang. "Ibu, apakah engkau takut?" Hindun terpaku. Ia tidak menyangka pertanyaan itu keluar dari mulut anaknya. Ia bukan perempuan yang dikenal takut akan apapun. Ia pemimpin para perempuan Quraisy, perempuan yang berdiri di garis belakang tetapi memiliki keberanian sebanding dengan barisan depan. Namun malam itu, ia jujur. "Aku tidak takut pada perang," katanya lirih. "Tetapi aku takut pada apa yang sedang tumbuh di dalam hatiku." "Apa itu?" tanya Muawiyah. "Sesuatu yang bahkan aku tidak mengerti." Muawiyah memegang tangan ibunya, mencoba memberi kekuatan seperti yang pernah dilakukan ibunya untuk banyak orang. "Engkau selalu kuat.
Aku yakin engkau dapat menghadapinya." Hindun tersenyum tipis, kali ini lebih tulus. "Terima kasih, Nak." Keduanya duduk terdiam lagi, membiarkan angin malam mengusap wajah mereka. Setelah beberapa saat, Muawiyah kembali turun, meninggalkan ibunya sendiri di bawah langit yang tetap bersinar diam-diam. Ketika ia sendirian lagi, Hindun menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasakan air mata yang tidak ia inginkan mengalir perlahan. Ia tidak ingin ada yang melihatnya menangis, bahkan dirinya sendiri. Namun malam itu, tangisan itu keluar tanpa izin, seperti air dari bendungan yang retak. "Kenapa aku merasakan ini?" bisiknya. "Kenapa aku merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan dendamku?" Ia mengingat wajah Hamzah sekali lagi. Ia mengingat ketenangan yang aneh, hampir mulia, yang tertinggal di wajah itu, meski tubuhnya telah bersimbah darah. Ia mengingat bagaimana lelaki itu menyerang dengan penuh keberanian, tanpa rasa gentar, tanpa kebencian. Ia mengingat bahwa kematiannya bukan membawa kemenangan penuh, tetapi meninggalkan luka yang lebih dalam. "Apakah ini rasa hormat?" gumamnya. "Apakah aku, musuhnya, justru merasakan hormat terhadap keberaniannya?" Ia marah pada dirinya sendiri. "Tidak," katanya keras dalam hati. "Tidak mungkin, ia musuh, ia membunuh keluargaku. Aku tidak berhutang apapun kepadanya. Aku tidak seharusnya merasa apapun selain lega." Namun perasaan tidak tunduk pada logika. Perasaan memiliki jalannya sendiri, seperti sungai yang tidak peduli pada batu-batu yang mencoba menghalangi alirannya. Malam semakin gelap ketika ia kembali ke dalam rumah. Ia mencoba tidur, namun matanya tetap terbuka, menatap langit-langit rumah yang dipenuhi pola rumit. Bayangan hidupnya berjalan satu demi satu, seperti sandiwara yang tidak pernah berhenti. Ia mengenang masa mudanya, ketika ayahnya mengajarinya tentang kehormatan. Ia mengingat bagaimana ia dibesarkan dengan keyakinan kuat bahwa keluarga dan kehormatan adalah hal yang harus dijaga dengan segala cara. Ia mengingat tawa saudaranya, kemudian wajahnya yang terbaring tanpa nyawa. Dan ia mengingat teriakan di medan perang, teriakan yang memanggil namanya, teriakan yang membuat semangat para prajurit bangkit. Tetapi satu bayangan muncul paling jelas dibandingkan semuanya, wajah Hamzah, dan itu membuatnya merasa berdosa. Beberapa hari berlalu, maka perlahan kembali ke rutinitasnya, meski masih dibayang-bayangi kisah perang yang baru saja terjadi. Para pedagang kembali membuka toko mereka, para perempuan kembali menumbuk gandum dan menenun kain, sedangkan anak-anak kembali bermain di jalanan. Namun, rumah Hindun tidak kembali seperti biasa. Hindun tidak lagi berbicara lantang seperti sebelumnya. Ia lebih banyak diam, lebih banyak menatap jauh, lebih banyak merenung. Para perempuan Quraisy mulai memperhatikan perubahan itu. Salah seorang dari mereka, bernama Nafisah, memberanikan diri mendekat. "Hindun," katanya pada suatu pagi, "engkau tidak terlihat seperti dirimu. Apa yang mengganggumu?" "Tidak ada," jawab Hindun cepat. "Jangan berkata begitu," bantah Nafisah. "Engkau adalah perempuan yang selalu kuat, tetapi kini wajahmu tidak menunjukkan kekuatan yang sama. Engkau memendam sesuatu." Hindun menatapnya dengan mata yang tajam, tetapi lelah. "Ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan." "Kadang kita perlu menjelaskan agar hati kita lebih ringan," jawab Nafisah. Hindun memalingkan wajah. "Jika aku menjelaskan, hatiku tidak akan ringan, justru akan semakin berat." Nafisah tidak memaksa. Ia menganggukkan kepala perlahan dan berkata, "Jika suatu hari engkau ingin bicara, aku akan mendengarkan." Namun Hindun tidak ingin bicara. Tidak sekarang. Tidak sampai ia sendiri memahami apa yang terjadi dalam dirinya. Malam berikutnya, ia kembali ke atap rumah, memandangi bintang-bintang seperti malam sebelumnya. Angin malam mengusapnya lembut, tetapi hati Hindun tetap gelisah. Ia mendongak dan berbicara pada langit, seolah langit dapat menjawab. "Apa yang sedang engkau lakukan padaku?" tanyanya.
mengapa engkau memberiku kemenangan yang terasa seperti kekalahan? Tidak ada jawaban, hanya angin yang bergerak. Namun jauh di dalam dirinya muncul perasaan yang samar, sebuah perasaan yang selama hidupnya tidak pernah ia rasakan. Perasaan yang begitu asing sehingga ia sulit mengakuinya. Perasaan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia telah berdiri di sisi yang tidak sepenuhnya benar. Ia belum berani mengakui itu. Tidak sekarang, tidak saat egonya masih tegak. Namun benih itu telah ditanam di relung hatinya. Dan benih itu akan tumbuh. Tanpa ia sadari, tanpa ia inginkan, tanpa ia mampu hentikan. Karena hidupnya sedang diarahkan menuju sesuatu yang jauh, melampaui dendam, jauh melampaui kebanggaan, jauh melampaui apa yang ia bayangkan tentang dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Beberapa hari setelah kemenangan itu, suasana di Makkah mulai stabil kembali. Tetapi, suasana di dalam hati Hindun justru menjadi semakin kacau. Ia duduk di ruang keluarga yang diterangi lampu minyak, memandang api kecil yang menari di dalam mangkuk tembaga. Cahaya api memantulkan garis-garis di wajahnya, mempertegas guratan kegelisahan yang semakin dalam. Di luar rumah, suara anak-anak sedang berlarian dan tertawa. Suara itu biasanya membuat Hindun tersenyum, tetapi kali ini ia bahkan tidak menyadarinya. Di dalam rumah, suara langkah perlahan terdengar. Ibunya masuk, membawa mangkuk berisi kurma dan susu. "Saya bawakan ini untukmu," kata ibunya pelan. "Engkau tidak makan sejak pagi." Hindun menoleh dengan lambat. "Saya tidak merasa lapar." Ibunya duduk di hadapannya. "Bukan soal lapar, ini soal menjaga dirimu." Hindun menarik napas panjang. "Saya merasa tubuh saya baik-baik saja. Hanya pikiran saya yang dipenuhi hal yang sulit dijelaskan." Ibunya meletakkan mangkuk itu. "Jika engkau ingin bicara, aku ada di sini." Hindun memandang ibunya lama, seolah ingin membuka seluruh isi hatinya. Namun ketika kalimat itu hampir keluar, ia menutup mulutnya dan memalingkan wajah. "Belum sekarang," katanya pelan. "Saya sendiri belum mengerti apa yang saya rasakan." Ibunya mengangguk lembut. "Kalau begitu, jangan memaksa diri, tetapi jangan pula menutup pintu terlalu rapat. Rasa yang tidak dikeluarkan akan menjadi luka." Setelah ibunya pergi, Hindun memandang langit-langit rumahnya dan bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa pikiran saya tidak ingin diam? Mengapa bayangan itu selalu datang?" Ia menutup mata dan seperti biasa, bayangan wajah Hamzah muncul. Bukan wajah penuh amarah, bukan wajah dalam pertempuran, tetapi wajah saat ia sudah terbaring diam. Wajah yang tenang, seolah ia sedang beristirahat setelah perjalanan panjang. Hindun menggenggam ujung pakaiannya. Citra itu membuat dadanya terasa sesak. "Mengapa engkau muncul lagi?" bisiknya. "Mengapa engkau menghantui pikiranku?" Pada malam hari, ketika rumah telah tenang dan suara-suara penduduk mulai meredup, Hindun kembali naik ke atap. Udara malam membawa aroma lembut dari arah pegunungan, bercampur dengan aroma rempah-rempah dari pasar yang kini sudah tutup. Ia berjalan hilir mudik di atap rumah itu. Langkahnya gelisah. Kemudian terdengar langkah lain. Ia menoleh dengan cepat. Kali ini yang muncul adalah seorang perempuan Quraisy bernama Ramlah, sahabatnya sejak muda. Ramlah adalah perempuan yang cerdas dan peka, dan ia mengenal Hindun lebih dari kebanyakan orang. "Engkau semakin sering berada di sini," kata Ramlah sambil mendekat. "Dulu engkau hanya naik ke atap ketika engkau sedang merencanakan sesuatu. Sekarang engkau naik ketika engkau sedang melawan sesuatu di dalam dirimu." Hindun menghela napas. "Apa engkau datang dengan sengaja atau hanya lewat?" "Aku datang karena aku melihatmu naik lagi.
jawab Ramlah. Dan wajahmu terlihat kosong, tidak seperti Hindun yang aku kenal. Hindun tidak langsung menjawab. Ia berjalan sampai ke pinggir atap dan memandang lampu-lampu rumah yang berkelip di bawah sana. Ada hal dalam diri saya yang berubah, ujarnya pelan. Tetapi saya tidak tahu apa. Ramlah berdiri di sampingnya. Aku mendengar tentang Hamzah. Hindun mengepal tangannya. Semua orang tahu tentang itu. Tetapi tidak semua orang merasakannya seperti engkau, kata Ramlah lembut. Kedua mata Hindun mengeras. Saya mendapatkan dendam saya. Seharusnya saya merasa puas. Namun engkau tidak merasa begitu. Hindun memalingkan wajah. Rasa itu datang menghancurkan apa yang saya pikir saya yakini. Seperti gelombang besar yang menumbangkan tembok yang telah saya bangun sepanjang hidup saya. Ramlah meletakkan tangan di bahu sahabatnya. Kadang tembok yang paling keras bukan tembok yang dibangun dari batu, tetapi tembok yang dibangun dari harga diri. Hindun terdiam. Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam dalam dirinya. Saya merasa seperti saya telah kehilangan sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa. Apakah mungkin engkau merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah engkau miliki? Tanya Ramlah. Mungkin engkau kehilangan ketenangan atau kehilangan kebencian yang selama ini engkau pelihara. Hindun menoleh cepat. Kehilangan kebencian? Itu terdengar seperti penghinaan. Ramlah menggeleng. Bukan penghinaan, itu tanda bahwa hatimu sedang bergerak. Ke arah mana? Tanya Hindun dengan suara bergetar. Ke arah kebenaran, jawab Ramlah. Ke arah sesuatu yang lebih besar daripada dendam. Hindun memejamkan mata, mencoba memahami kata-kata itu. Namun pikiran yang berputar seperti badai membuatnya semakin bingung. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara seorang lelaki memanggil. Itu suara Abu Sufyan. Hindun, Ramlah, turunlah. Ada tamu yang ingin bicara dengan kita. Keduanya saling berpandangan. Siapa tamu itu? Tanya Hindun. Aku tidak tahu, jawab Ramlah. Tetapi suaramu diperlukan di bawah. Hindun menuruni tangga. Setiap langkah terasa berat karena pikirannya masih berada di awan. Ia memasuki ruang tamu dan melihat seorang lelaki tua berdiri bersama Abu Sufyan. Lelaki itu memiliki rambut yang hampir sepenuhnya putih, matanya keras namun jujur. Aku datang karena aku membawa kabar penting, katanya. Kabar apa? Tanya Hindun. Lelaki itu menatapnya lurus-lurus. Kabar dari luar Makkah. Pasukan dari Madinah sedang bergerak, tidak untuk menyerang, tetapi untuk melindungi para pengikut mereka yang berada di sekitar padang pasir. Hindun mengerutkan kening. Mengapa engkau datang ke sini untuk memberitahu kami? Karena sesuatu yang lebih besar sedang bergerak, jawab lelaki itu. Sesuatu yang akan mengguncang semua yang kita kenal. Apa maksudmu? Tanya Abu Sufyan. Lelaki tua itu menatap mereka dengan mata yang dalam. Saya tidak tahu apakah ini kabar baik atau buruk, tetapi saya tahu satu hal, dunia kita akan berubah. Ramlah memandang Hindun. Hindun merasakan bulu kuduknya meremang. Kata-kata itu, entah mengapa, masuk begitu dalam ke hatinya, seolah ia sudah tahu sejak awal bahwa sesuatu sedang bergerak, bahwa sesuatu sedang mendekat, bahwa sesuatu akan mengguncang seluruh bangunan keyakinannya. Ia tidak tahu apa, namun ia tahu satu hal. Perasaannya tentang Hamzah, kekosongan dalam hatinya, kehampaan yang terus mengikuti setiap langkahnya, semuanya bukan suatu kebetulan. Malam itu, ketika tamu itu pergi dan rumah menjadi sunyi, Hindun kembali merasakan dadanya sesak. Ia duduk di pojok ruangan dan berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi padaku?
Mengapa dunia ini bergerak ke arah yang tidak dapat ku mengerti? Namun takdir tidak peduli pada pertanyaan. Takdir akan terus berjalan. Dan Hindun sedang melangkah menuju titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah kemenangan itu, suasana di Makkah mulai stabil kembali. Tetapi suasana di dalam hati Hindun justru menjadi semakin kacau. Ia duduk di ruang keluarga yang diterangi lampu minyak, memandang api kecil yang menari di dalam mangkuk tembaga. Cahaya api memantulkan garis-garis di wajahnya, mempertegas guratan kegelisahan yang semakin dalam. Di luar rumah, suara anak-anak sedang berlarian dan tertawa. Suara itu biasanya membuat Hindun tersenyum, tetapi kali ini ia bahkan tidak menyadarinya. Di dalam rumah, suara langkah perlahan terdengar. Ibunya masuk membawa mangkuk berisi kurma dan susu. "Saya bawakan ini untukmu," kata ibunya pelan. "Engkau tidak makan sejak pagi." Hindun menoleh dengan lambat. "Saya tidak merasa lapar." Ibunya duduk di hadapannya. "Bukan soal lapar, ini soal menjaga dirimu." Hindun menarik napas panjang. "Saya merasa tubuh saya baik-baik saja. Hanya pikiran saya yang dipenuhi hal yang sulit dijelaskan." Ibunya meletakkan mangkuk itu. "Jika engkau ingin bicara, aku ada di sini." Hindun memandang ibunya lama, seolah ingin membuka seluruh isi hatinya. Namun, ketika kalimat itu hampir keluar, ia menutup mulutnya dan memalingkan wajah. "Belum sekarang," katanya pelan. "Saya sendiri belum mengerti apa yang saya rasakan." Ibunya mengangguk lembut. "Kalau begitu, jangan memaksa diri, tetapi jangan pula menutup pintu terlalu rapat. Rasa yang tidak dikeluarkan akan menjadi luka." Setelah ibunya pergi, Hindun memandang langit-langit rumahnya dan bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa pikiran saya tidak ingin diam? Mengapa bayangan itu selalu datang?" Ia menutup mata dan seperti biasa, bayangan wajah Hamzah muncul. Bukan wajah penuh amarah, bukan wajah dalam pertempuran, tetapi wajah saat ia sudah terbaring diam. Wajah yang tenang, seolah ia sedang beristirahat setelah perjalanan panjang. Hindun menggenggam ujung pakaiannya. Citra itu membuat dadanya terasa sesak. "Mengapa engkau muncul lagi?" bisiknya. "Mengapa engkau menghantui pikiranku?" Pada malam hari, ketika rumah telah tenang dan suara-suara penduduk mulai meredup, Hindun kembali naik ke atap. Udara malam membawa aroma lembut dari arah pegunungan, bercampur dengan aroma rempah-rempah dari pasar yang kini sudah tutup. Ia berjalan hilir mudik di atap rumah itu. Langkahnya gelisah. Kemudian terdengar langkah lain. Ia menoleh dengan cepat. Kali ini yang muncul adalah seorang perempuan Quraisy bernama Ramlah, sahabatnya sejak muda. Ramlah adalah perempuan yang cerdas dan peka, dan ia mengenal Hindun lebih dari kebanyakan orang. "Engkau semakin sering berada di sini," kata Ramlah sambil mendekat. "Dulu engkau hanya naik ke atap ketika engkau sedang merencanakan sesuatu. Sekarang engkau naik ketika engkau sedang melawan sesuatu di dalam dirimu." Hindun menghela napas. "Apa engkau datang dengan sengaja atau hanya lewat?" "Aku datang karena aku melihatmu naik lagi," jawab Ramlah. "Dan wajahmu terlihat kosong, tidak seperti Hindun yang aku kenal." Hindun tidak langsung menjawab. Ia berjalan sampai ke pinggir atap dan memandang lampu-lampu rumah yang berkelip di bawah sana. "Ada hal dalam diri saya yang berubah," ujarnya pelan, "tetapi saya tidak tahu apa." Ramlah berdiri di sampingnya. "Aku mendengar tentang Hamzah." Hindun mengepal tangannya. "Semua orang tahu tentang itu."
Tetapi tidak semua orang merasakannya seperti engkau, kata Ramlah lembut. Kedua mata Hindun mengeras. Saya mendapatkan dendam saya. Seharusnya saya merasa puas. Namun engkau tidak merasa begitu. Hindun memalingkan wajah. Rasa itu datang menghancurkan apa yang saya pikir saya yakini. Seperti gelombang besar yang menumbangkan tembok yang telah saya bangun sepanjang hidup saya. Ramlah meletakkan tangan di bahu sahabatnya. Kadang tembok yang paling keras bukan tembok yang dibangun dari batu, tetapi tembok yang dibangun dari harga diri. Hindun terdiam. Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam dalam dirinya. Saya merasa seperti saya telah kehilangan sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa. Apakah mungkin engkau merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah engkau miliki? Tanya Ramlah. Mungkin engkau kehilangan ketenangan atau kehilangan kebencian yang selama ini engkau pelihara. Hindun menoleh cepat. Kehilangan kebencian? Itu terdengar seperti penghinaan. Ramlah menggeleng. Bukan penghinaan. Itu tanda bahwa hatimu sedang bergerak. Ke arah mana? Tanya Hindun dengan suara bergetar. Ke arah kebenaran, jawab Ramlah. Ke arah sesuatu yang lebih besar daripada dendam. Hindun memejamkan mata, mencoba memahami kata-kata itu. Namun, pikiran yang berputar seperti badai membuatnya semakin bingung. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara seorang lelaki memanggil. Itu suara Abu Sufyan. Hindun, Ramlah, turunlah. Ada tamu yang ingin bicara dengan kita. Keduanya saling berpandangan. Siapa tamu itu? Tanya Hindun. Aku tidak tahu, jawab Ramlah. Tetapi suaramu diperlukan di bawah. Hindun menuruni tangga. Setiap langkah terasa berat karena pikirannya masih berada di awan. Ia memasuki ruang tamu dan melihat seorang lelaki tua berdiri bersama Abu Sufyan. Lelaki itu memiliki rambut yang hampir sepenuhnya putih, matanya keras namun jujur. Aku datang karena aku membawa kabar penting, katanya. Kabar apa? Tanya Hindun. Lelaki itu menatapnya lurus-lurus. Kabar dari luar Makkah. Pasukan dari Madinah sedang bergerak, tidak untuk menyerang, tetapi untuk melindungi para pengikut mereka yang berada di sekitar padang pasir. Hindun mengerutkan kening. Mengapa engkau datang ke sini untuk memberitahu kami? Karena sesuatu yang lebih besar sedang bergerak, jawab lelaki itu. Sesuatu yang akan mengguncang semua yang kita kenal. Apa maksudmu? Tanya Abu Sufyan. Lelaki tua itu menatap mereka dengan mata yang dalam. Saya tidak tahu apakah ini kabar baik atau buruk, tetapi saya tahu satu hal. Dunia kita akan berubah. Ramlah memandang Hindun. Hindun merasakan bulu kuduknya meremang. Kata-kata itu, entah mengapa, masuk begitu dalam ke hatinya, seolah ia sudah tahu sejak awal bahwa sesuatu sedang bergerak, bahwa sesuatu sedang mendekat, bahwa sesuatu akan mengguncang seluruh bangunan keyakinannya. Ia tidak tahu apa, namun ia tahu satu hal. Perasaannya tentang Hamzah, kekosongan dalam hatinya, kehampaan yang terus mengikuti setiap langkahnya, semuanya bukan suatu kebetulan. Malam itu, ketika tamu itu pergi dan rumah menjadi sunyi, Hindun kembali merasakan dadanya sesak. Ia duduk di pojok ruangan dan berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi padaku? Mengapa dunia ini bergerak ke arah yang tidak dapat ku mengerti? Namun, takdir tidak peduli pada pertanyaan. Takdir akan terus berjalan. Dan Hindun sedang melangkah menuju titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu terasa sangat berbeda bagi Hindun. Air matanya yang jatuh pelan mengering seiring dinginnya angin malam yang menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak perang Uhud, ia merasa seperti sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia yang selama ini ia kenal, penuh dendam dan kebanggaan, dan dunia baru yang samar-samar tampak seperti cahaya di kejauhan. Cahaya itu tidak memanggilnya dengan suara keras, tetapi justru dengan keheningan yang menenangkan. Keheningan yang sama sekali tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah lama merenung, ia turun dari atap rumah dengan langkah perlahan.
Ketika ia masuk ke dalam rumah, lampu minyak sudah hampir padam. Abu Sufyan sedang tertidur dan Muawiyah pun sudah lelap di ruangannya. Namun Hindun tidak merasa ingin tidur. Ia duduk di ruang tengah, membiarkan keheningan menyelubunginya. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara langkah kecil. Dari balik kegelapan, muncul seorang perempuan muda, seorang budak yang melayani keluarga itu sejak bertahun-tahun. Perempuan itu bernama Salsabil, sosok yang lembut dan hampir tidak pernah berbicara, kecuali jika diminta. "Saya mendengar suara ibu," kata Salsabil pelan. "Apakah ibu membutuhkan sesuatu?" Hindun memandangnya sebentar. Biasanya Hindun tidak terbiasa membuka diri kepada pelayan, tetapi malam itu ia membiarkan hatinya lebih terbuka dari biasa. "Tidak," jawabnya. "Saya hanya tidak bisa tidur." Salsabil mengangguk. Kadang tidur menjauhi orang yang hatinya berat. Hindun menatap Salsabil dengan sedikit terkejut. "Engkau berbicara seperti pengelana tua yang membawa hikmah." Salsabil tersenyum kecil. "Saya hanya mengatakan apa yang saya pelajari dari hidup." Hindun terdiam sejenak, lalu bertanya, "Salsabil, apakah engkau pernah merasakan sesuatu yang membingungkanmu? Hal yang tidak bisa engkau jelaskan dengan kata-kata?" Salsabil duduk perlahan di lantai. "Setiap manusia merasakannya, Ibu. Ada kalanya hati melihat sesuatu sebelum pikiran memahami." Hindun memiringkan kepala. "Hati melihat sesuatu?" "Iya," jawab Salsabil. "Kadang hati melihat jalan yang akan membawa seseorang pada kebenaran, meski pikiran masih mencoba menolaknya." Kata-kata itu menancap dalam di hati Hindun. Dan bagaimana jika hati itu membawa kita ke arah yang tidak kita sukai? Salsabil memandangnya lembut. "Kebenaran tidak selalu datang dengan cara yang kita senangi, Ibu. Kadang ia datang melalui luka, kadang melalui kehilangan, kadang melalui seseorang yang tidak kita duga." Wajah Hamzah terlintas di kepala Hindun lagi. Ia menunduk dalam-dalam. "Seseorang yang tidak kita duga." Salsabil berkata pelan, "Hati ibu sedang bergerak ke arah yang baru. Itu bukan hal yang buruk." Hindun mengangkat wajahnya, matanya sedikit berair. "Mengapa semua orang mengatakan hal itu?" "Karena mungkin memang demikian yang sedang terjadi," jawab Salsabil. Malam itu, percakapan mereka berlanjut lama. Walau kebanyakan hanya keheningan, setiap kata yang keluar terasa seperti air yang jatuh ke tanah yang kering. Ketika akhirnya Salsabil kembali ke kamarnya, Hindun duduk sendirian kembali. Tetapi kali ini ia tidak merasa sendirian di dalam pikirannya. Ada sesuatu yang berubah. Keesokan harinya, Makkah dipenuhi bisik-bisik. Banyak orang membicarakan gerakan pasukan Muslim dari Madinah, rumor mengenai perjanjian, dan kemungkinan adanya gencatan senjata. Masyarakat Quraisy dipenuhi kekhawatiran, tetapi juga rasa penasaran. Ada yang ingin perang kembali, ada yang ingin berdamai, ada pula yang tidak peduli. Ketika Hindun berjalan di pasar, semua orang memandangnya, tetapi bukan dengan kebanggaan seperti sebelumnya. Kini mereka melihatnya dengan rasa ingin tahu. Hindun selalu dikenal sebagai perempuan yang lantang, gagah, dan tidak gentar. Tetapi beberapa hari terakhir, diamnya justru menjadi topik pembicaraan. Seorang perempuan Quraisy bernama Syafiyah mendekatinya. "Hindun," orang-orang mulai bertanya, katanya tanpa basa-basi, "engkau menjadi sangat pendiam, engkau tidak memimpin lagi, engkau tidak mengumpulkan perempuan seperti biasanya. Ada apa?" Hindun menatap perempuan itu dan menjawab pelan, "Tidak semua hal harus diteriakan kepada dunia.
Syafiyah menjawab, ketika seseorang seperti engkau menjadi diam, dunia memperhatikannya. Hindun menoleh tajam. Biarkan dunia memperhatikan. Saya tidak sedang bersembunyi. Saya hanya sedang berpikir. Engkau berpikir tentang apa? Tanya Syafiyah. Tentang Hamzah. Tentang dendam yang telah ia bayar, tetapi tidak menghapus apapun dari hatinya. Tentang kalimat tamu tua malam itu. Tentang kata-kata Salsabil yang lembut. Tentang cahaya yang samar-samar, tetapi ia tidak mungkin mengatakannya. Mengenai banyak hal, jawabnya singkat. Syafiyah menggeleng. Ketika seseorang mulai memikirkan terlalu banyak hal, biasanya ia sedang menggoyahkan keyakinannya sendiri. Hindun menatapnya lebih lama daripada yang ia inginkan. Syafiyah mengatakan hal itu tanpa maksud, tetapi kata-katanya seperti pisau yang menusuk langsung ke titik yang sangat dalam. Ketika Syafiyah pergi, Hindun berdiri, mematung cukup lama. Ia menahan napas, lalu menghembuskannya kuat-kuat. Apakah saya sedang menggoyahkan keyakinan saya? Gumamnya. Pertanyaan itu membuatnya merinding. Saat matahari hampir terbenam, Abu Sufyan memanggil semua anggota keluarga untuk bicara. Kabar yang kita dengar benar, katanya. Utusan Muhammad telah mendekati beberapa suku. Mereka mencari jalan damai. Ini bisa berarti dua hal. Mereka semakin kuat atau mereka ingin menghindari peperangan. Muawiyah bertanya, "Ayah, apa yang akan kita lakukan?" Abu Sufyan memijat pelipisnya. Kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Perdamaian mungkin datang, atau perang yang lebih besar. Hindun duduk diam, tetapi pikirannya bergerak seperti ombak. Ketika pembicaraan selesai, Abu Sufyan menatapnya. Engkau tidak mengucapkan apapun hari ini, padahal biasanya engkau yang paling keras bersuara tentang perang. Hindun menjawab tenang, saya sedang memikirkan banyak hal, dan kadang diam lebih berguna daripada kata-kata. Abu Sufyan mengerutkan kening. Diam bukan sifatmu. Manusia bisa berubah, jawab Hindun tanpa menatapnya. Kalimat itu membuat Abu Sufyan sedikit terkejut. Ia hendak menjawab, tetapi ia menahan diri. Ia menyadari bahwa istrinya sedang memasuki sesuatu yang belum ia pahami. Malam itu, Hindun kembali ke atap rumah. Tetapi kali ini, langit tampak berbeda. Bintang-bintang lebih redup, seolah menunggu sesuatu. Udara lebih tenang, seolah malam itu memegang rahasia yang tidak akan ia berikan begitu saja. Hindun duduk, menatap langit, sambil berkata pada dirinya sendiri, "Jika benar, hati saya sedang bergerak. Ke arah mana ia akan membawa saya?" Ada rasa takut yang tidak ia kenali. Rasa takut yang bukan berasal dari musuh, bukan dari perang, bukan dari ancaman. Ini rasa takut akan perubahan di dalam dirinya sendiri. Perubahan yang tidak ia inginkan, tetapi tidak bisa ia cegah. Di kejauhan, ia melihat api unggun kecil dari beberapa rumah. Suara orang tertawa samar-samar terdengar. Tetapi malam itu terasa seperti malam terakhir dari sebuah masa. Tanpa ia sadari, air matanya kembali turun. Namun kali ini, air mata itu bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatinya mulai menerima sesuatu yang selama ini ia lawan. "Ada cahaya di ujung jalanku," bisiknya, "dan saya tidak bisa lagi berpaling." Malam itu, angin padang pasir membawa kabar yang tak terdengar, tetapi terasa. Dan kehidupan Hindun perlahan-lahan bergerak menuju arah yang akan mengubah seluruh sejarah.